Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa sahbihi al-mayamin. Baik, kita lanjutkan ngaji kita tentang kitab Sulukul Arifin karya Mirza Jawad Maliki Tabrizi. Kali ini kita akan memasuki tentang tipe orang yang berpuasa. Syekh Mirza Jawad Maliki mengungkapkan ada 3 macam orang yang berpuasa. Tingkatan orang-orang yang berpuasa. Puasa yang pertama adalah puasanya orang-orang awam. Yaitu orang-orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum karena sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam hukum fikih, itu puasa awam, tidak makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dan segala bentuk larangan yang bisa membatalkan puasa, meninggalkan larangan itu. Yang kedua adalah puasanya orang-orang khawas, orang-orang mulia, orang-orang khusus. Selain mereka berpuasa sebagaimana ketentuan fikih, mereka juga berpuasa dengan menghindari dosa, dengan mengendalikan mata, telinga, lidah, dan seluruh anggota bagian tubuh dari maksiat. Nah, ini puasanya orang-orang khawas, orang-orang mulia. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tipe yang ketiga adalah puasanya very important person. Orang-orang yang khawas bil khawas. Orang-orang yang terkemuka, selain ia berpuasa sesuai dengan ketentuan fikih, juga menghindari dosa dan mengendalikan panca indera, telinga, mata, seluruh anggota bagian tubuh. Mereka juga mengendalikan pikirannya, imajinasinya, mereka kendalikan dan menghilangkan segala hal yang bersifat duniawi. Mereka, pikiran dan hati mereka selalu ditautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Syekh Mirza Jawad Maliki, itulah klasifikasi atau kategori 3 tingkatan orang yang berpuasa. Ini mengingatkan kita juga pembagian oleh Imam Al-Ghazali yang membagi puasa awam, khawas bil khawas. Juga Said Haidar Amuli. Said Haidar Amuli juga membagi puasa ahlus syariat, puasa sebagaimana ketentuan fikih, ahlut tariqah, puasa dengan mengendalikan panca indera kita, mata, telinga, lidah, dan puasa ahlul haqiqah, puasa orang ahli hakikat yang mengendalikan imajinasi dan pikirannya yang hanya ditautkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu klasifikasi dari orang-orang atau tingkatan orang-orang yang melakukan suluk puasa. Lalu Mirza Jawad Maliki kemudian
melakukan juga klasifikasi terhadap orang yang melakukan suluk puasa berdasarkan niat ya, dan tujuannya. Beliau membaginya menjadi 5. Ada 5 klasifikasi orang yang berpuasa berdasarkan niatnya. Kata beliau, yang pertama adalah sekelompok orang yang menjalankan puasa tanpa memiliki maksud tertentu. Mereka melakukan puasa hanya untuk menjalankan puasa karena ketakutan dari orang-orang, atau karena masyarakat puasa lalu ia puasa, dan juga untuk memperoleh manfaat materi dan duniawi mereka. Mereka puasa tujuannya untuk memperoleh manfaat yang bersifat duniawiyah. Mungkin karena mengamati puasa kebiasaan yang berlaku di kalangan kaum muslimin, mereka menjalankan ibadah puasa agar tetap bisa bergaul dan kaum muslimin dan juga memperoleh keuntungan materi dengan bergabung di dalam masyarakat. Mereka melakukan puasa dengan tujuan seperti itu yang bersifat duniawi. Nah, yang kedua, sekelompok orang yang menjalankan ibadah puasa selain untuk memperoleh keuntungan materi, tapi juga agar mereka terhindar dari tujuan niat untuk terhindar dari hukuman api neraka atau siksa neraka, serta dijauhkan dari surga. Jadi motivasi atau niatnya melakukan puasa selain tadi ditambah dengan karena khawatir atau takut terhadap siksa neraka. Ini kelompok yang niat yang kedua di dalam orang yang melakukan puasa. Nah, yang ketiga, kata Syekh Mirza Jawad Maliki, adalah kelompok yang melakukan suluk puasa selain karena takut terhadap api neraka dan menginginkan karunia surgawi, juga demi keduanya. Jadi agar takut kepada neraka, tapi juga ingin memperoleh kenikmatan surgawi. Ini kelompok yang keempat. Nah, yang kelima, inilah puncaknya, adalah kelompok yang menjalankan puasa. Mereka tidak memiliki maksud dan tujuan, tidak memiliki niat selain dari mardotillah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taqarrub ilallah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka melakukan puasa bukan karena tidak enak dengan masyarakat dan keluarga, atau karena ingin memperoleh keuntungan duniawi, juga bukan karena takut terhadap neraka atau mengharapkan surga, kenikmatan surga, tapi mereka melakukan niat puasa untuk memperoleh keridhaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tingkat niat yang terakhir ini, yang kelima, adalah tingkat mereka yang berpuasa dan hanya menjadikan puasa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam puasa kali ini mengantarkan kita
Kita berpuasa bukan karena pertimbangan hal-hal yang bersifat duniawi, juga bukan karena takut terhadap neraka atau ingin memperoleh surga, kenikmatan surgawi, tetapi kita melakukan puasa karena ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.